Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Mas Yanto. Assalamualaikum Pak Jamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi Pak Jamil. Janto. Pagi ya Pak Amal. Suaranya terdengar jelas, Gi? Jelas Gimana? Pak. Ya, Gimana Pak Jamil mau dimulai? ya. Maksud itu gini itu map itu sebenarnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan kerja di Direktorat Perpustakaan UI, pemateri pada pagi hari ini dan seluruh sivitas akademika di lingkungan UI, baik dari tendik, dosen, dan mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa bersama pagi hari ini untuk mengikuti webinar tentang optimalisasi pemanfaatan database yang kita langgan di Direktur Perpustakaan UI, yaitu JSTOR dan ProQuest. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Sebelumnya saya minta teman-teman yang mungkin tidak ada kendala jaringan untuk bisa on cam ya dan menggunakan virtual background seperti yang sudah dikirimkan oleh panitia. Pagi ini kita akan menyimak pemaparan tentang eh, dua komersial database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Namun sebelum itu kami persilakan kepada Direktur Perpustakaan UI Bapak Muhammad Jamil untuk memberikan sambutannya. Kepada Pak Jamil kami silakan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar ini? Iya Pak, jelas. Jelas Jelas ini. Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Yang saya hormati narasumber Bapak Dwi Canto Swandaru sebagai eksekutif eh, eksekutif direktur di PT Jasa Tamaraya. Kemudian yang saya hormati juga eh, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pada hari ini hadir dan join di Zoom ini. Puji syukur, Alhamdulillah pagi hari ini atas berkat rahmat, nikmat, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan dalam forum online yang insya Allah memberikan kita manfaat nantinya, di mana pada forum ini nanti teman-teman semua, Bapak Ibu semua dapat menyimak dan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh narasumber terkait dengan optimalisasi pemanfaatan ProQuest, jurnal ProQuest dan Gistor dalam upaya untuk mendukung proses di pembelajaran dan penelitian. Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa yang saya muliakan, Alhamdulillah di 2024 kemarin UI menjadi salah satu kampus yang kalau kita lihat di depan kemarin di depan masjid itu ada apa semacam monumen gitu ya, dan kampus nomor satu ya itu kan terkait dengan eh, peringkat pemeringkatan yang dikalakan oleh the WUS WUR mohon maaf, di mana salah satu indikator-indikator yang menjadi unggulan di UI adalah pada proses pengajaran atau teaching environment-nya, kemudian pada proses penelitiannya, di mana secara kuantitatif, hibah dan sebagainya itu menjadi bagian penting dari proses di UI. Nah,
Direktorat Perpustakaan atau perpustakaan secara umum berupaya juga untuk ikut andil di situ. Nah, salah satu misi yang kita emban adalah mengembangkan dan menyebarluaskan sumber-sumber informasi yang ini meliputi berbagai bidang ya, baik bidang teknologi, humaniora, sains, humaniora, budaya juga, dan kalau tadi di profil ada sastra dan seni gitu. Dan alhamdulillah dengan upaya kami untuk menyediakan sumber-sumber informasi itu eh, niat kami ini supaya termanfaatkan oleh semua sivitas akademika, oleh Bapak Ibu dosen, oleh tenaga pendidikan dan juga teman-teman mahasiswa gitu. Nah, sumber-sumber informasi yang kali ini mungkin nanti akan disampaikan ini menjadi sumber terkait dengan database ProQuest maupun Sistor ini adalah sumber informasi yang kami katakan sebagai sumber informasi primer. Biasanya dalam proses penulisan karya ilmiah ini menjadi jurnal menjadi sumber informasi yang primer atau sumber informasi utama yang menjadi rujukan atau sumber referensi yang kemudian eh, dan penting untuk menjadi rujukan di dalam proses penelitian. Dan Bapak Ibu semua bahwa eh, UII dalam hal ini Direktorat Perpustakaan melanggan jurnal itu sudah sejak 2013. Jadi ProQuest ini menjadi eh, database jurnal pertama yang kita langgan di 2022, 2023 ya. Yang waktu itu mungkin bentuknya belum seperti ini karena waktu itu bentuknya masih dalam bentuk CD atau CD-ROM gitu yang aksesnya masih terbatas. Dan dalam prosesnya alhamdulillah sekarang semuanya sudah online dan ini bisa diakses secara full dan gratis gitu untuk semua sivitas akademika 24 jam 7 hari dalam eh, jadi artinya bisa diakses setiap saat dan bisa dimanfaatkan untuk proses di pembelajaran maupun untuk nanti penelitian. Bapak Ibu semua eh, termasuk juga gestor ya termasuk juga gestor nanti. Nah, upaya memanfaatkan ini kami lakukan di perpustakaan. Salah satunya adalah bentuk seperti ini. Kami sosialisasikan, mengenalkan jurnal-jurnal ini pada Bapak Ibu semua. Apa sih itu jurnal ProQuest dan bagaimana cara aksesnya dan sebagainya. Dan eh, mungkin nanti juga kita akan lakukan hal yang sama karena sebentar lagi kita akan menerima saudara-saudara kita yang baru atau teman-teman kita yang baru, yaitu mahasiswa baru, ada mungkin 5 ribuan lagi ya. Dan itu mereka juga perlu mengenal nanti jurnal-jurnal ini. Yang itu kemudian upaya kami, biasanya kami lakukan dalam bentuk literasi ya, literasi terhadap mereka, terhadap mahasiswa baru, maupun secara rutin kami ada program namanya layanan scholarly community, di mana di situ prosesnya adalah seperti pembelajaran, ada proses layanan itu dalam bentuk kelas literasi itu. Yang ini kami adakan secara rutin, informasinya nanti bisa dilihat di website kami. Kemudian Bapak Ibu semua, eh, saya berharap semoga webinar ini eh, berjalan lancar dan sukses dan semoga ini juga berkelanjutan karena jurnal kita masih banyak selain ProQuest, mohon maaf saya menyebutkan ya Mas Enda ya. Ada Science Direct, ada eh, Emerald Insight, ada kalau di teman-teman Fakultas Hukum itu ada Westlaw, kemudian ada untuk education itu ada Taylor and Francis, kemudian di teman-teman kedokteran itu ada Medline ya, Medline Database dan seterusnya. Dan semuanya itu kami berharap eh, kami sediakan dan semoga bisa semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh semua sivitas akademika. Bapak Ibu dosen mungkin sangat perlu untuk melakukan itu, kemudian mahasiswa juga penting karena mungkin juga untuk penyusunan tugas-tugas di perkuliahan. Dan saya yakin juga teman-teman Tendik penting karena sebagian besar juga ya, teman-teman Tendik juga banyak yang melakukan tugas belajar lagi ya, dan melanjutkan studinya dan itu menjadi bahan-bahan yang semuanya gratis, semuanya bisa diakses dan kita tidak perlu kemana-mana di UI semuanya sudah tersedia.
Dan terakhir ya Bapak Ibu semua dan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih pada narasumber Pak Dwi Canto Spandaru. Kemudian terima kasih juga pada moderator nanti yang akan memfasilitasi dan memandu acara ini dan izin menyapa Bapak Ibu dosen. Terima kasih telah bergabung di acara ini dan juga terakhir terima kasih sekali kepada teman-teman tim promosi Direktorat Perpustakaan yang secara sudah berupaya dan berusaha keras untuk menyelenggarakan acara webinar ini. Demikian mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil untuk sambutannya, menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan Direktur. Jadi sesi webinar ini merupakan untuk bentuk pengenalan ya terhadap sumber belajar yang kita sediakan di perpustakaan. Jadi harapannya teman-teman Civitas yang mengikuti kegiatan hari ini bisa menyerap dengan baik untuk akhirnya bisa dipraktikkan dalam skenario kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi silakan nanti kalau ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas bagaimana secara optimal bisa menggunakan dua sumber belajar ini, dalam hal ini ProQuest dan GStore, untuk mendukung kegiatan penelitian dan pembelajaran, silakan disampaikan gitu. Baik, sesi ini kira-kira akan maksimal mengambil waktu sekitar 90 menit untuk materi. Dan sisanya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang mau bertanya bisa via di kolom chat ataupun raise hand ya seperti itu. Pak Janto sudah siap? Baik, Pak. Insya Allah siap, Pak. Baik, kalau begitu kami alihkan sesinya kepada narasumber. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu sekalian. Dari pihak perpustakaan, terima kasih sudah menyelenggarakan acara sosialisasi seperti ini. Kami mengharapkan sosialisasi ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi juga berlanjut secara rutin begitu agar pemanfaatan e-jurnal yang sudah dilanggan UII bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika. Selamat pagi juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Juga mahasiswa-mahasiswi yang bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Pak Akmal, mohon nanti saya tidak ada sesi tanya jawab di sini, tetapi nanti dalam penjelasan saya apabila ada hal yang kurang jelas langsung bisa open mic saja, di sela saja saya nggak apa-apa. Oh iya, Langsung bisa. atau bisa lewat chat ya ke kolom Ya, chattingnya nanti Pak Akmal saya minta tolong dibacakan kalau ada yang bertanya atau raise hand. Jadi di sela saja tidak masalah saya. Nanti iya. kalau saya terlalu cepat atau ada hal yang kurang jelas itu bisa langsung ditanyakan saja begitu. Baik. Saya akan membawakan untuk PowerPoint, izin untuk share screen. Setelah itu kita nanti langsung ke online secara bersama-sama begitu. Bapak Ibu mahasiswa yang membawa laptop bisa langsung connect, apalagi sedang di dalam kampus ya, jadi bisa menggunakan jaringan internet di UII untuk bisa langsung masuk ke dalam database-nya. Ya, untuk bersingkat waktu, saya ingin langsung share screen. Saya matikan dulu video supaya aksesnya bisa lebih bagus. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan. Ya, mohon konfirmasi sudah kelihatan ya. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Kalau di kami kelihatan, Pak. Oke, baik kalau gitu. Baik, terima kasih. Saya Dwi Anto Swandaru dari PT Jasa Raya Tama Jaya Buana. Hari ini saya ingin membawakan mengenai ProQuest dan Gestor yang sudah dilanggan oleh Universitas Islam Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekilas dulu mengenai perusahaan kami adalah penyedia untuk e-jurnal, e-book, dan RFID. Kalau kita lihat di sini, Gestor ini dilanggan oleh UII. Kemudian juga ada IOP, ini Institute of Physics, ini untuk bidang-bidang fisika. Untuk bidang kimia, kami ada Royal Society of Chemistry, ya, bisa kelihatan di sini. Kami juga menjadi agen tunggal untuk Wiley, untuk database e-jurnal dan e-book dari Wiley. Kemudian dari Elsevier kami pegang beberapa merek begitu, ada Science Direct, dilanggan juga oleh UII, ada Scopus, kemudian ada untuk kedokteran, ada Clinical Key, ada 3D for Medical, kemudian ada Statista di sini untuk ekonomi dan bisnis.
Kemudian ada ProQuest tentunya sudah dilanggan oleh UI beberapa database-nya. Kemudian ada Shuffle untuk analytic tools ya. Kemudian ada Rapid ELL untuk interlibrary loan. Jadi untuk peminjaman antar perpustakaan. Kalau dengan Rapid ELL ini cukup melanggan Rapid ELL akan bisa didapatkan bisa mendapatkan seluruh artikel e-journal 98%, tidak 100% tentunya. 98% untuk e-journal apapun dan book chapter yang belum dilanggan oleh UII bisa didapatkan melalui Rapid ELL ini. Kemudian untuk database e-booknya ada ProQuest eBook Central, ada Wiley, ada Science Direct. Kemudian RFID-nya ini juga sudah terpasang di perpustakaan UII dari FE Teknologis. Ini untuk pengaman buku perpustakaan dan sirkulasi. Ya, ini sekilas mengenai perusahaan kami yang kami menjadi agen tunggal untuk beberapa merek e-journal dan e-book ini. Kemudian kita masuk ke ProQuest. ProQuest sudah ada sejak 1932, jadi juga cukup lama. Ternyata ProQuest itu tidak hanya mempublikasikan e-journal ya, tetapi juga melestarikan sumber-sumber informasi. Kalau lihat ada gambarnya di sini, ini masih hitam putih ya. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh tim dari ProQuest pada waktu sebelum internet itu ada. Jadi di scan satu-satu begitu dengan alat scan yang besar seperti ini untuk melestarikan sumber-sumber informasi, referensi begitu, karya tulis ilmiah. Dan dimasukkan ke dalam microfilm karena terbukti sekarang microfilm itu adalah media penyimpanan yang sudah terbukti bisa menyimpan lama sekali, bisa sampai dengan 1000 tahun dan tetap bisa dibuka. Beda dengan misalnya lewat cloud yang tiba-tiba bisa hilang atau dengan CD yang rusak dan sebagainya. Tetapi kalau microfilm itu bisa lebih tahan lama begitu. Saat ini juga ProQuest ditunjuk oleh Library of Congress di Amerika untuk melestarikan sumber-sumber informasi atau apa yang mereka hasilkan di Library Congress of America tersebut. Kemudian ProQuest ini juga digunakan oleh perguruan tinggi, perusahaan, lembaga pemerintahan, perpustakaan umum, dan peneliti-peneliti pada umumnya bisa menggunakan database ProQuest ini. ProQuest ada di Ann Arbor di Amerika, ada di Cambridge, di Amsterdam, Louisville, Boca Raton, Mountain View, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Kantor pusatnya di Ann Arbor di Amerika sana. Saat ini ada 5 ahli bahasa yang sedang bekerja di kantor pusat ProQuest yang tugasnya untuk mentranslate dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sudah kita bisa nikmati. Nanti di database ProQuest kita bisa menggunakan translate langsung. Kalau tersedia dalam bentuk full text, itu bisa nanti di download begitu dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi langsung ditranslate di platformnya ProQuest. Nanti kita lihat sama-sama secara online. ProQuest digunakan di 26.000 lebih perpustakaan, 150 negara menggunakan database ProQuest, tentu termasuk UII ini. 98% dari 400 top university juga memiliki akses ke dalam database ProQuest, 130 juta lebih peneliti mahasiswa, dan publishernya. Jadi publishernya ini ProQuest ada 9.000 lebih publisher yang bergabung dalam ProQuest. Beberapa di antaranya ada jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh Universitas Islam Indonesia juga sudah terindeks di dalam database ProQuest. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya jurnal apa saja. Terutama yang bidang ekonomi bisnis itu ada beberapa jurnalnya yang masuk ke dalam database ProQuest ini. Kemudian ini adalah salah satunya database yang dilanggan oleh Universitas Islam Indonesia yaitu ABI Inform. Ini adalah the most comprehensive business resources. Jadi ini adalah untuk bidang ekonomi dan bisnis yang paling lengkap di dunia ini, yang cukup lengkap begitu karena dari berbagai sumber referensi. Tidak hanya jurnal, disertasi pun ada. Nanti semuanya bisa kita lihat di dalam database yang namanya ABI Inform Collection ini. Ya ini ABI Inform Collection, the one of the most comprehensive business database in the market. Kemudian digunakan untuk mengetahui mengenai business condition, kemudian manajemen teknik, business trend, manajemen practice and theory, corporate strategy, tactic, competitive landscape, dan lain sebagainya. Semuanya akan ada di ABI Inform Collection ini. Tentu tidak hanya untuk ekonomi bisnis, tetapi juga beberapa jurusan atau bidang ilmu lain itu bisa juga dipenuhi. Misalnya bidang psikologi, itu ada juga beberapa jurnalnya yang ada di ABI Inform Collection ini. Atau bidang lainnya di MIPA dan sebagainya.
Nah, untuk ini subjek areanya, dia terutama untuk bidang bisnisnya, economic condition, kemudian ada sampai dengan landscape production information dan finance dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya cukup lengkap di sana. Ada beberapa important scholarly resources journal ya, misalnya dari publishernya dari Cambridge University Press, dari Paragraph Macmillan, dari Emerald, jurnal-jurnal juga akan ada dalam database ini, kemudian dari Springer, dari yang utama adalah dari MIT Sloan School of Management. Ini hanya tersedia dalam database ProQuest dan di dalamnya include ada 45.000 business related dissertation, jadi disertasi dan tesis. Bahkan lebih sekarang dari 45.000 ini semuanya bisa kita download cover to cover. Jadi Bapak Ibu dosen yang sedang menempuh misalnya S3 bisa juga mendapatkan referensi disertasi dan tesisnya dari database ProQuest ini. Kemudian ada expert market information dari Economist, Intelligence Unit, dari Oxford Analytica dan lain sebagainya untuk mengetahui country risk, country report dan sebagainya itu bisa kita dapatkan di expert market information yang semuanya ada dalam database e-journal ProQuest tersebut. Kemudian ada beberapa majalah, The Wall Street Journal, The Economist misalnya, ini full text bisa didapatkan di dalam database ini, ada Financial Times, Smart Money, dan sebagainya. Semuanya tentu mendukung dari keyword yang nanti kita masukkan ke dalam database ProQuest tersebut untuk bidang business resources ini. Ini adalah jurnal-jurnal penting yang ada include di dalam database tersebut. Kalau kita lihat ya, ada Journal of Economic Literature, Journal of International Business Studies, atau MIT Sloan Management Review. Ini semuanya akan ada dalam database IBM Firm Collection itu yang dilanggan oleh UII. Semuanya bisa dilihat full text-nya. Kemudian database berikutnya adalah Advanced Technology and Aerospace Database. Ini berbagai macam bidang MIPA ya. Ini akan ada di sana, elektro, komputer, telecommunication, kemudian untuk bidang solid state material and devices dan macam-macamnya semuanya nanti akan ada dalam database ini. Semuanya juga terindeks di dalam database tersebut. Juga ada 26.000 artificial intelligence record yang ada dalam sana, semuanya akan bisa dilihat dalam database tersebut. Kemudian database yang berikutnya adalah multidisiplin ilmu, namanya ProQuest Research Library. Jadi di dalamnya ada 5.000 lebih title jurnal yang full text yang bisa kita lihat full textnya begitu. Kemudian isinya juga tidak melulu jurnal, sama seperti dalam database yang lain. Ada jurnal, ada trade magazine, ada trade report, videos, blog, government report, dan macam sebagainya. Jadi coveragenya ada 1971. Dan kemudian bisa dilihat full text-nya dari 5.000 lebih jurnal tersebut. Ini adalah bidang-bidangnya, subjek areanya, berbagai macam bidang. Sebenarnya ProQuest juga memiliki satu database yang paling besar di dunia saat ini, namanya ProQuest Central. Kalau melanggan itu tidak perlu lagi melanggan ABA Inform, tidak perlu melanggan lagi untuk bidang kedokteran yang lain, tidak perlu lagi melanggan database untuk bidang psikologi dan lain sebagainya. Semuanya sudah tercakup dalam database tersebut karena isinya adalah 48 database. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau di sela saja ya saya. Sekali lagi terima kasih. Kemudian ada bidang health ya untuk subjek area di dalam research library ini. Dan ProQuest ini sudah dibeli atau diakuisisi oleh Clarivate sehingga beberapa penerbit itu dimasukkan juga ke dalam database ini seperti database dari Springer Nature, dari Cambridge, dari Taylor and Francis, kemudian dari University of California Press dan lain sebagainya. Kemudian ada business cases dari IE, Business School juga dimasukkan ke dalam database ProQuest ini. Kemudian karena Clarivate ini juga menerbitkan Web of Science, maka kalau ada jurnal yang terindeks di ProQuest dan juga terindeks di Web of Science, muncul CGR-nya seperti ini, Journal Citation Report-nya. Saya ambil contoh misalnya Environmental Science and Pollution Research, maka akan ada jurnal citation indicator-nya di sebelah kanan ya. Ini akan ada dari tahun 2021, 2018 sampai 2021 akan terlihat ya kategorinya untuk jurnal ini
rankingnya berapa begitu. Ini ada 107 dari 324 untuk bidang environmental sciences. Jadi kalau di CGR kuartilnya ada lagi 2 web of science tersebut. Jadi akan kelihatan nanti jurnal-jurnal yang terindeks di ProQuest juga terindeks di Web of Science, maka akan ada jurnal impact factor-nya seperti ini. Itu akan terlihat di platformnya nanti. Jurnalnya ProQuest juga mengindeks beberapa jurnal, termasuk dari UI juga ada beberapa jurnal. Ini ada JIEB, Journal of Indonesian Economy and Business-nya UGM, ada Folia Medica Indonesia-nya punyanya UNER, Agrivita-nya punyanya Brawijaya, Medical Journal of Indonesia-nya UI, kemudian dari ITB, dari ITS, dari Ahmad Dahlan, ya, Universitas Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah beberapa jurnal Indonesia yang juga terindeks di dalam database ProQuest. Apabila nanti dari Bapak Ibu pengelola jurnal lainnya ya bisa mau begitu untuk terindeks di dalam database ProQuest, bisa menghubungi kami untuk kami bantu untuk bisa masuk ke dalam database ProQuest dan tidak ada biayanya, semuanya free. Oke. Kemudian untuk aksesnya di dalam kampus, Bapak Ibu, saat ini rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan alamat akses proquest.com. Nanti akan bisa masuk ke dalam database-nya. Untuk di luar kampus, proquest.com/login. Untuk passwordnya menghubungi ke perpustakaannya. Nah, ini untuk alamat aksesnya di dalam database ProQuest tersebut. Nanti kita sama-sama langsung ke online setelah ini. Kemudian yang berikutnya, yang kami juga menjadi agennya tunggalnya adalah untuk JSTOR Research Database. Ini adalah JSTOR database dari JSTOR. JSTOR ini sangat kuat untuk bidang sosial, humaniora, arts, begitu. Ini JSTOR sangat kuat dalam jurnal-jurnal yang ada di dalam lingkup tersebut. Jadi JSTOR adalah perusahaan begitu, publisher yang mengkonten akademik konten dari berbagai format dan disiplin. Jadi multidisiplin ilmu juga. JSTOR adalah part dari ITK, jadi itu adalah non-profit organization. Jadi ada beberapa produknya yang ada dalam JSTOR dan yang dilanggan oleh Universitas Islam Indonesia adalah JSTOR Archive Collection. Karena dia sifatnya archive sehingga berbeda dengan yang ada di ProQuest tadi, untuk JSTOR dia tidak ada yang current. Maka harus ada delay-nya. Jadi jurnal terbaru yang bisa kita lihat adalah artikel-artikel jurnal yang kira-kira 2-5 tahun yang lalu. Jurnalnya bagus-bagus sekali di dalam database JSTOR ini, terutama untuk bidang yang saya sampaikan tadi, tetapi tadi ada delay waktunya karena yang dilanggan adalah JSTOR Archive Collection ini. Di dalamnya ada 2.000 lebih jurnal dari 1.000 publisher ya. Dari 1665 sampai 2015 dan yang ke depan juga dari 60 disiplin termasuk humanities, social sciences and mathematics dan lain sebagainya. JSTOR juga ada e-book untuk academic publisher, DRM free, jadi bisa langsung download semua itu untuk yang e-book yang dari JSTOR tersebut. Ini adalah bidangnya dari antropologi, art history, business, education, language, sociology, political science, dan lain sebagainya. Ya, semuanya nanti akan ada dalam database tersebut. JSTOR bisa diakses juga tidak hanya lewat web, tetap dengan menggunakan komputer, lewat laptop, tetapi juga tablet dan smartphone juga akan bisa diakses di sana. Kemudian kalau kita mempunyai konten begitu, punya misalnya buku atau jurnal atau research report, gambar dan lain sebagainya, bisa juga kita submit ke dalam database JSTOR. Jadi nanti bisa disitasi oleh orang dari seluruh dunia begitu dengan menggunakan alamat ini support.publisher.jstor.org. Nanti akan bisa di-review untuk bukunya atau jurnalnya atau imagesnya, gambarnya yang penting begitu untuk ilmu pengetahuan nanti bisa masuk ke dalam database JSTOR ini. Ini adalah yang dilanggan. Jadi JSTOR Archive Complete Edition. Jadi 2.300 jurnal dalamnya, bidangnya macam-macam, dari 1.200 jurnal dari 57 negara. Subjeknya adalah language, literature, history, business, political science, science, religion, ya, sosiologi. Jadi ini sangat humaniora ini JSTOR sangat-sangat penting di dalam lingkup tersebut begitu. Untuk aksesnya
adalah gestor.org. Ini adalah alamat akses satu-satunya untuk ke dalam database Gestor. Baik, terima kasih. Setelah ini saya akan langsung ke online. Sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa langsung di raise hand atau langsung di sela saja saya, atau bisa juga email, atau bisa juga ke WhatsApp saya yang ada di layar ini. Baik, terima kasih. Sebelum saya online, apakah ada pertanyaan? Pak Janto, Ya, mungkin saya menambahi kalau untuk komersial database yang di langgan UI itu Hmm, semua informasinya ada di website perpustakaan. Jadi teman-teman oke, Civitas bisa menuju ke website perpustakaan. Nanti ada beberapa card ya yang bisa dipilih, misalkan ProQuest atau Gstore. Jika baik. menggunakan jaringan UI bisa langsung mengakses, tapi kalau di luar UI Hmm. perlu menggunakan VPN agar Oh, bisa VPN. terbaca, ya, agar bisa terbaca akses UI seperti itu. Baik, VPN berarti masing-masing komputer akan didaftarkan laptopnya atau bagaimana, Pak? VPN-nya atau bisa langsung atau bagaimana? Nanti ketika menginstal VPN, teman-teman loginnya via SSO. Oh, pakai SSO. Ya, Baik, ya. Jadi tidak perlu username password lagi ya untuk akses di luar kampus ya. Jadi ya betul. rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen mungkin bisa menghubungi perpustakaan untuk dibantu installnya apa namanya? Install VPN-nya begitu di laptopnya masing-masing sehingga bisa nanti akses melalui SSO di luar kampus. Bapak Ibu dosen, kalau ada yang perlu untuk apa namanya untuk sosialisasi lagi di masing-masing fakultas itu bisa menghubungi ke perpustakaan. Saya siap sedia begitu untuk bisa langsung secara offline pun oke karena saya di Jogja, jadi bisa langsung nanti sosialisasi ke Bapak Ibu dosen atau ke mahasiswa yang ada di fakultas atau jurusan masing-masing. Baik, untuk lanjutnya saya akan share untuk yang langsung saja ke webnya. Mungkin yang pertama yang ProQuest. Sudah kelihatan? Sudah, Pak? Sudah ya? Baik. Baik, ini kalau kita masuk ke proquest.com, maka langsung masuk ke halaman seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, akses provided by Universitas Islam Indonesia. Kalau kita lihat di bawahnya di sini ada apa namanya search subject area, kemudian ada guidance dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ubah tampilannya ini. Ya, ada raise hand, Anton Rizparianto, silakan Iya, Pak Anton, silakan. kalau ada pertanyaan. Oh, ah, oke. Wis betul. Silakan Pak Anton. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya Pak Anton. Saya Pak Anton dari Perpustakaan UI, Mas Jan. Gitu. Iya Pak Bahwa Anton. sebelum tanya memberikan suatu usulan, bahwa tugas pustakawan itu adalah salah satunya juga memberikan layanan kepada masyarakat pengguna yang mudah dan cepat gitu. Sehingga dalam melakukan akses itu diharapkan pengguna itu dapat mendapatkan suatu informasi secepat mungkin. Ada suatu ini Mas, tentu bahwa selain itu saya sebagai pustakawan juga mengkritisi bagaimana suatu pengguna itu dapat mendapatkan suatu informasi itu dengan mudah, dengan langkah-langkah yang efisien dan efektif. Selama ini yang kami amati kurang efektivitasnya daripada pemanfaatan e-jurnal dan e-book, kadangkala bahwa pengguna selain pustakawan itu merasa kesulitan dalam melakukan akses itu. Apa yang akan kami utarakan di sini bahwa kalau bisa Mas Janu sebagai daripada mediasi daripada pustakawan gitu ya. Coba untuk
untuk memberi kemasukan kepada penerbit bagaimana supaya informasi yang ditampilkan di dalam bab-bab itu dapat diakses secara mudah sekali dengan ukuran sebodoh orang pun dapat mengakses dengan mudah. Gitu. Karena kadangkala pustakawan sendiri aja mengalami kesulitan dalam melakukan akses gitu. Itu Mas Janu. Barangkali itu saya melalui Mas Janu untuk memberikan masukan-masukan atau pemasukan daripada data database itu sebodoh apapun orang pengguna itu dapat mengakses secara mudah dan cepat daripada informasi yang dibutuhkan pada pengguna sehingga sangat bermanfaat. Manfaatnya itu akan kelihatan sekali gitu. Terima kasih Mas Danu. Baik, terima kasih Pak Anton. Mungkin Pak Janto bisa menanggapi, saya rasa ini mungkin masalah interface dan ketersediaan informasi sepertinya. Baik, boleh tanya dulu Pak Anton. Pak Anton di bagian apa namanya, yang bagian e-journal begitu Pak, yang ditanyakan oleh mahasiswa langsung menghubungi ke Bapak atau bagaimana Pak? Saya di samping juga seringkali sebagai pengguna Pak Jan, itu dalam melakukan berbagai tulisan-tulisan gitu juga sering melakukan akses beberapa database gitu ya. Kadangkala dan kadangkala juga mendapat keluhan daripada siapa itu pengguna yang lain, apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa yang masih baru gitu ya, dia kadangkala merasa kesulitan dalam melakukan akses setelah masuk babnya gitu. Babnya gitu. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Anton. Mungkin apa namanya, masukan juga buat perpustakaan, mungkin perlu diadakan TOT, training on trainer. Jadi nanti bisa kami datang ke perpustakaan UII yang untuk bagian layanan untuk ke e-journal bisa kami lebih training lebih intensif lagi sehingga kendala-kendala seperti ini tidak akan ada muncul lagi begitu. Terutama untuk beberapa database seperti ProQuest. ProQuest ini sudah ada interface-nya dalam bahasa Indonesia, jadi seharusnya itu lebih memudahkan, ada translate-nya juga, nanti kita bisa lihat seperti apa. Masing-masing publisher tentu memberikan platform yang semaksimal mungkin untuk user friendly, sehingga seharusnya begitu kalau biasa mengakses begitu ataupun pertama kali mengakses tentu langsung bisa melihat bentuknya, makanya itu perlu diadakan lebih sering sosialisasi seperti ini ke mahasiswa baru atau ke mahasiswa yang sudah mau tugas akhir dan selain sebagainya supaya pemanfaatannya bisa lebih optimal. Yang perlu diperhatikan adalah masing-masing database memiliki bidang ilmu yang berbeda-beda. ProQuest yang dilanggan juga tidak yang lengkap ya. Ada beberapa bidang saja seperti sudah saya sampaikan yang tadi. Gestor juga begitu, mungkin database yang lain juga begitu. Jadi kita harus mengetahui dulu kita bidang ilmunya apa dan mencari di dalam database apa yang tepat begitu. Nah, pada pagi ini kita untuk database ProQuest dan Gestor ini gitu. Mudah-mudahan dengan sosialisasi seperti ini diperhatikan benar-benar cara mengaksesnya, bisa menambah masukan, bisa mengakses nantinya database terutama dari ProQuest dan Gestor akan lebih mudah. Saya kira seperti itu Pak Anton, apa namanya jawabannya. Untuk itu izin untuk bisa melanjutkan kembali apa namanya akses ke dalam database Gestor ini. Sekali lagi ini adalah tampilannya. Kalau nanti ada hal yang kurang jelas lagi, Pak Anton bisa langsung disela saja, jadi kita bisa langsung jawab pertanyaannya. Kemudian kita bisa ubah ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi in English ya, you are searching 6 databases, kita bisa ubah dengan klik yang ada di kanan atas seperti ini. Kemudian kita pilih bahasanya. Ini karena interface-nya dalam bahasa Inggris, kita bisa pilih ke dalam bahasa Indonesia ya, dan dalam bahasa yang lainnya juga bisa dilihat ya di sana. Kalau bahasa Indonesia tinggal klik saja bahasa Indonesia, maka tampilannya sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia. Akses diberikan oleh Universitas Islam Indonesia, Anda mencari 6 basis data dan lain sebagainya, semuanya sudah dalam bahasa Indonesia. Tampilannya ya, interface-nya, bukan isinya, tetapi interface-nya dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang di sini disebutkan Anda mencari 6 basis data. Nah, basis data apa saja yang ada dalam database ProQuest yang dilanggan oleh UII?
ProQuest memiliki banyak sekali database, ratusan database yang ada dalam database e-journal ProQuest ini. Bidang ilmunya begitu akan berbeda-beda, walaupun mereknya ProQuest, tetapi bidang ilmunya akan berbeda-beda. Nah, yang bisa diakses di UII ada 6 basis data. Apa saja itu? Kita bisa lihat di ubah basis data yang ada di sini. Ini kita klik ubah basis data, maka akan ada kelihatan semuanya di sini. Yang pertama adalah IBM Inform Collection untuk business management dan lain sebagainya ya tadi ya. Ada Advanced Technology and Aerospace Collection, ada Coronavirus Research Database, ini diberikan free oleh ProQuest karena untuk studi ya COVID-19 pada waktu itu hingga saat ini database-nya masih diberikan free. Juga ada e-booknya dari ProQuest e-book Central yang sudah dibeli oleh UII, beberapa e-book dari ProQuest Central ini dan bisa diakses selamanya. Kemudian juga ada Publicly Available Content Database, ini biasanya untuk database-database yang komplement begitu, dan yang free itu dimasukkan juga ke dalam database ProQuest ini. Dan yang terakhir untuk multidisiplin ilmu ada Research Library. Nah, kita bisa, kalau kita mau lihat bidang ekonomi bisnis, kita bisa lihat yang IBM Inform Collection. Tapi tidak perlu kita hilangkan centangnya, karena nanti dari satu keyword yang kita masukkan, kita bisa mendapatkan sumber-sumber informasi dari semua database yang akan ada di sini. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman basic search yang di awal tadi. Nah, kita tinggal ketikkan kata kunci saja di sini. Mungkin ada masukan, Bapak Ibu sekalian yang ingin dicari in English, sedang meneliti suatu hal. Ada mungkin? Bisa melalui kolom chat juga atau langsung? Ada? Tanya Pak, Silakan. ini kalau ProQuest untuk kesehatan ada nggak ya? Kami punya ProQuest Health and Medical Complete sebenarnya. Ada database-nya sendiri. Tapi Yang pas di UII sini nggak ya? gimana Ibu Linda? Yang pas di sini enggak? Yang Iya, sentral di sini. belum dilanggan oleh UII untuk database tersebut, tetapi di Research Library, di Research Database tersebut, itu ada beberapa multidisiplin ilmu, beberapa bidang kesehatan pun akan masuk ke dalam database ini, walaupun tidak selengkap yang kalau database-nya tersendiri tadi ya, yang Health Medical Collection tadi. Tetapi mudah-mudahan dari yang apa yang Ibu cari nanti akan bisa masuk. Mungkin ada keywordnya Bu Linda, bisa kita cari sama-sama? Pak, ORAI, ORAI 1. Huruf besar semua. Begini? Itu O, R, A, sama I itu huruf besar semua. Begini? Iya, iya. Oke. Satunya nggak usah dipisah. Oke. Satunya nempel. Baik. Kemudian gen Pak, gen. Iya. Oke, baik. Kemudian koma, boleh nggak pakai tambahin keyword yang lainnya? Boleh, tetapi kita Ya. coba dulu yang ini ya, Oh Bu, iya, oke, biar oke. biar Terima hasilnya kasih. luas. Tentu yang Bapak Ibu sekalian yang di kampus atau di rumah itu bisa menggunakan keyword yang lain, bisa dicoba sama-sama. Saya ingin jelaskan dulu, ini ada pencarian khusus ini, ORAI Gen. Maka kalau teks lengkapnya sudah tercentang seperti ini, sehingga defaultnya ya, jadi sehingga hasil dari keyword yang kita masukkan nanti tersedia dalam bentuk full text-nya, yang hanya abstrak tidak akan kelihatan lagi begitu. Walaupun abstrak itu penting ya, sejauh mana penelitian dilanjutkan, tetapi karena kita mau mendapatkan full text-nya, maka teks lengkap ini sudah tercentang seperti ini. Kemudian kalau kita centang ini, ditinjau oleh rekan, maka nanti hasilnya adalah artikel-artikel yang peer review, yang sudah ditinjau oleh rekan. Jadi tidak ada lagi majalah, tidak ada lagi koran, tidak ada lagi publikasi asosiasi, dan lain sebagainya. Semuanya adalah jurnal-jurnal serius yang sudah di peer review, ditinjau oleh rekan. Saya hilangkan dulu centangnya supaya kita bisa mendapatkan, mudah-mudahan ada dari yang dicari ini. Ya, tinggal enter saja atau diklik yang ini di sebelah kanan. Ada 539 hasil untuk ORAI ya, satu ini untuk gen. Nah, karena dia mencarinya adalah ORAI 1 gen, ada dua keyword seperti ini, ProQuest akan mencari di ORAI, bacanya bagiannya, ORAI 1 dan gen. Jadi dua yang dicari. Nah, kalau kita langsung mau ke sini, ORAI gen, maka kita harus memberikan tanda kutip di sini, kalau ada dua kata atau lebih, dan di sini, di depan dan di belakang. Sehingga kita langsung menuju apa yang kita cari tersebut. Tidak mencari ke satu-satu, ORAI 1 dan gen. Ini ada 539, kalau kita search lagi, yang lebih spesifik, maka nanti tinggal satu ternyata di sini.
Oke, ini adalah satu ya untuk origin genetik ini. Jadi tinggal satu. Sayang database-nya belum dilanggan untuk yang bidang health and medical tersebut. Kalau di sana pasti lebih luas lagi, lebih banyak lagi yang dihasilkan karena ini spesifik ya untuk database tersebut untuk bidang health and medical collection. Nah, kita di sini dapat satu untuk artikel ini. Sekarang kita mau lihat hasilnya. Ada berupa abstrak, ada berupa teks lengkap, ada PDF, dan berapa kali ini disitasi di Web of Science juga akan kelihatan. Oke, dari PLOS ONE ini, San Francisco, kalau kita lihat teks lengkapnya seperti apa, maka akan kelihatan di sini, sebentar, dan ini PDF-nya. Oke, seperti ini. Ini teks lengkapnya, dia kebetulan dia open access, jadi bisa kita buka dimanapun sebenarnya, tetapi dia ada dalam database ini, di Origin Genetic ini, kita bisa lihat teks lengkapnya adalah seperti ini. Nah, yang tadi saya sampaikan itu terjemahan itu akan ada di sini. Kita bisa terjemahkan dari bahasa Inggris, di sini kan bahasa Inggris ya, ke bahasa Indonesia. Setelah itu kita terjemahkan, maka full text-nya nanti sudah dalam bahasa Indonesia. Yang bisa ditranslate adalah yang tersedia full text-nya. Kalau dia hanya tersedia PDF-nya, maka tidak akan bisa dilihat full text-nya. Bisa dilihat ya, ini sudah sudah dalam bahasa Indonesia. Oke, seperti ini. Ya, semuanya sudah dalam bahasa Indonesia ya. Full text-nya. Isinya sama seperti PDF. Di sebelahnya nanti kita lihat. Dan kita juga bisa dengarkan. Ini akan ada yang membacakan artikel ini. Kalau kita klik ini, maka akan ada yang membacakan tentu dalam bahasa Inggris. Ya, ini untuk yang membacakannya dan kita bisa download juga MP3-nya di sini supaya kita bisa save dan kalau kita mau mendengarkan di rumah atau di Maaf, kendaraan ini tadi yang kliknya yang mana ya? Yang ada suara ini? di sebelah sini, Bu, di sebelah sini. Ya, simak ini Oh, di bawah simak. Oke, oke. terjemahkan. Ya, Ya. maka bisa seperti ini. Iya, Tetapi in ini English kan nggak ya. ada kameranya ya. Ya. Gimana, Ibu? Iya, ya. Nah, gitu. Enggak. Gimana, Bu Tati? Enggak ya. Baik. Ya, ini untuk kita bisa download juga berupa MP3. Jadi kita bisa simpan ya untuk yang membacakannya tersebut. Ini teks lengkap. Kalau tersedia teks lengkapnya maka akan bisa. Abstraknya juga kita bisa terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi misalnya ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita bisa terjemahkan di sini. Maka abstraknya nanti sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Untuk satu artikel ya, ini contoh saja yang kita bisa dapatkan. Itu seperti itu untuk mengubahnya. Atau berupa PDF. Kalau PDF-nya itu seperti ini. Ya, kemudian kita bisa download. Oke, seperti ini. Sama seperti hasil scan-nya ya dari dari jurnalnya, dari artikel jurnalnya. Bisa Bapak Ibu lihat. Jadi ini akan semuanya berupa full text. Oke, saya kembali lagi ke full text-nya tadi. Nah, kalau kita mengambil satu artikel tentu dibutuhkan daftar pustaka ya, kutipannya ya. Nah, cukup download yang ada di sini, di kanan ini sebelah atas ada tanda kutip ini atau citation kalau belum berubah dalam bahasa Indonesia. Cukup kita klik saja, maka akan muncul pop-up window seperti ini. Tinggal kita mau downloadnya itu kutipannya dalam gaya kutipan yang apa? Apakah MEE, apakah APA6, APA7, atau Harvard misalnya gitu. Kalau kita Harvard berarti tinggal diubah saja, dia otomatis berubah menjadi gaya kutipan dari Harvard. Tergantung di UII itu menggunakan gaya kutipan yang mana begitu. Atau kita mau masukkan ke dalam Mendeley atau Zotero atau Reference Manager dan lain sebagainya atau CTV dan sebagainya bisa kita download berupa RIS. Jadi RIS ini kita klik, nanti kita download, maka tinggal nanti dibuka di Mendeley-nya gitu. Itu fasilitas juga untuk yang ada di sini. Kemudian kita bisa salin URL-nya kalau kita mau sebarluaskan ya, tentu dengan seperti ini nanti bisa lebih jauh lagi. Nah, kalau kita kembali lagi ke halaman pencarian di sini ada berapa kali citasi di Web of Science. Maka kita bisa lihat di sini, ini akan kelihatan citasinya di Web of Science tersebut. Oke, seperti ini ya.
Ya, ini adalah citasinya. Akan kelihatan semuanya di sini di Web of Science. Oke, seperti itu. Dia langsung link ke Web of Science. Baik, ini untuk yang tadi ya, kita bisa kutip, kita bisa translate dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan begini akan lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin perlihatkan dulu yang lebih umum dulu. Misalnya kita lihat di sini ya. eh, Universitas Islam Indonesia misalnya. Supaya kita lebih banyak hasilnya untuk keyword ini. Ya, ada 13.700 lebih ya dari Universitas Islam Indonesia. Kalau kita mau pakai langsung Universitas Islam Indonesia, cukup sekali lagi tanda kutip di depan dan di belakang, sehingga langsung menuju ke UII hasilnya. Tidak 13.700, tinggal 2.758. Ini adalah dari UII, Universitas Islam Indonesia, artikel-artikelnya. Nah, sekarang sumbernya dari mana saja itu berasal? Jadi sumbernya adalah ada di jurnal akademik, ada disertasi dan tesis, ada koran, ada laporan, umpanan elektronik, dan kalau kita lihat lainnya, maka akan kelihatan di sini ada jurnal akademik ya, umpanan elektronik, laporan, makalah, proceeding, begitu, disertasi dan tesis ada 7. Maaf tanya, itu disertasi tesis Indonesia atau seluruh dunia ya? Dari seluruh dunia, Ibu. Oh, yang berarti seluruh Cina apa yang tidak pakai bahasa Inggris juga bisa masuk ya? Iya, tergantung apa namanya MOU-nya dari ProQuest dan dari universitas tersebut. Di Indonesia sudah ada 2 yang MOU dengan ProQuest. Yang pertama di Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, Unisula. Kemudian yang kedua dari UIN Saiju di Purwokerto. Baru 2 itu yang sudah MOU dengan ProQuest untuk disertasi dan tesisnya. Kalau yang dari Indonesia, apa dari seluruh dunia, ProQuest punya saat ini ada 1,2 juta disertasi full text, semuanya bisa di cover cover to cover. Kalau lihat disertasi dan tesisnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini dari Universitas Islam Sultan Agung ya, kelihatan ya, ini sudah masuk bahasa Indonesia. Kemudian ini juga jadi ini dari Indonesia apa namanya Unisula semua yang banyak di sini. Ini bisa dilihat PDF-nya cover to cover dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, semuanya akan bisa di-download seluruhnya. Jadi kira-kira seperti itu. Sekali lagi, kalau kita hilangkan centangnya, disertasi dan tesis, maka akan sumber informasinya macam-macam, banyak sekali. Baik, itu untuk yang apa namanya hasil pencariannya. Kemudian begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang mencari suatu hal, misalnya tadi orai 1 gen tadi, misalnya untuk 6 bulan ke depan atau 9 bulan ke depan, misalnya seperti atau 1 tahun ke depan, karena penelitian kita jangka panjang. Hari ini kita sudah download semua apa yang kita mau, begitu. Tetapi jangan-jangan minggu depan ada artikel baru nih mengenai hal tersebut atau bulan depan. Kita tidak usah membuka ProQuest tersebut nanti minggu depan atau bulan depan, cukup klik yang ada di sini buat pemberitahuan, klik di sini. Kemudian kita buat pemberitahuan seperti ini, diklik, maka akan muncul pop-up window seperti itu. Kita bisa namai pemberitahuannya, misalnya orai 1 gen seperti tersebut ya, misalnya seperti itu. Kemudian dicari di dalam Universitas Islam Indonesia, misalnya seperti itu, dan dikirimkan ke email kita, misalnya 123@gmail.com, misalnya, boleh seperti ini. Kemudian subjeknya apa, dan akan dikirimkannya apakah harian, apakah mingguan. Kalau mingguan kita bisa pilih hari apa, begitu, Selasa, Rabu, Kamis, misalnya kita bisa cek, dan berhentinya sampai kapan, karena penelitian kan tidak sepanjang waktu ya, ini dibatasi 1 tahun. Nah, setelah kita buat pemberitahuan, maka secara otomatis nanti ProQuest akan mengirimkan dari keyword yang kita masukkan tadi, kalau ada penelitian atau artikel baru mengenai hal tersebut untuk 1 tahun ke depan setiap hari Selasa. Bukan full text-nya, tetapi pemberitahuannya ke dalam notifikasinya ya, bahwa ada artikel baru judulnya ini, bisa buka di dalam database ProQuest begitu. Itu untuk yang buat pemberitahuan tadi. Di sebelah kanan di sini ya. Kemudian ada juga fasilitas juga di ProQuest, ada buat umpanan RSS. Kalau ini kita klik, ini biasanya berguna untuk Bapak Ibu dosen yang punya halaman e-learning, itu buat umpanan RSS seperti ini. Kemudian kita buat umpanan, maka akan ada bahasa HTML seperti ini yang harus diupload ke dalam halaman e-learning Bapak Ibu dosen, sehingga pemberitahuannya tidak ke email,
tetapi nanti langsung ke halaman e-learning tersebut untuk dibahas bersama-sama apabila ada artikel atau penelitian baru mengenai keyword yang kita masukkan di sini tadi, dari awal tadi, begitu. Jadi itu adalah salah satu fungsi juga dalam database ProQuest. Kemudian kita juga bisa klik seperti ini. Ini nomor 1 kira-kira artikelnya bagus. Ini nomor 3 kira-kira bagus juga. Kemudian misalnya, oh ini nomor yang berikutnya misalnya yang ini, misal begitu. Ini bagus juga. Kemudian kita bisa email ini secara bersama-sama ke email kita atau email rekan kita atau email Bapak Ibu dosen misalnya seperti itu. Bisa dimasukkan alamat emailnya di sini. Kemudian nama kita, pesannya apa kalau adanya. Kemudian ini I'm not robotnya diklik, ya dipilih begitu. Maka nanti langsung ke halaman bawahnya untuk apa namanya dilanjutkan. Maka secara otomatis nanti ProQuest akan mengirimkan 3 artikel yang kita centang tadi sampai dengan 50 artikel ke dalam email yang kita masukkan di sini. Itu salah satu juga fitur yang ada dalam database ProQuest. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya fitur-fitur seperti ini ada juga di dalam database-database yang lain hampir sama, hanya letak-letaknya saja yang berbeda. Mungkin apa namanya save search dan lain sebagainya itu akan bisa dilihat juga di dalam database-database yang lain. Tapi untuk di ProQuest tempatnya adalah di sini buat pemberitahuan dan buat umpan RSS feed. Tentu halaman e-learning Bapak Ibu yang harus support dengan RSS feed ini sehingga pemberitahuannya bisa diberitahukan ke sana. Buat pemberitahuan in English-nya ada setup alert ya. Jadi akan diberitahukan juga untuk buat pemberitahuan ini adalah setup alert. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Masih belum juga ya? Oke, baik. Saya lanjutkan kalau gitu. Tadi kita menggunakan basic search atau pencarian yang awal begitu. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Yang berikutnya adalah pencarian lanjut, advanced search. Jadi ada donat seperti ini ya, di sini ada burger seperti ini. Kemudian kita bisa pencarian lanjut di sini, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa mencari misalnya health, misalnya seperti itu ya. Tapi misalnya TBC, misal seperti itu. Dan mencarinya di mana? Kita bisa tambahkan baris di sini. Misalnya location-nya ada di Indonesia misal gitu. Jadi kita lihat location ya. Di sini location-nya ini Indonesia. Nah, kita bisa langsung mendapatkan, mungkin menjawab juga pertanyaan Pak Anton tadi supaya kita lebih spesifik apa yang didapatkan langsung bisa dicari begitu di dalam database ini. Kita manfaatkan pencarian lanjut ini. Health kita mencarinya di mana? Apakah di judulnya, apakah di judul publikasi atau judul dokumen? Biasanya yang bingung yang dua ini, judul dokumen dan judul publikasi. Kalau judul dokumen adalah judul artikelnya, sedangkan kalau judul publikasi adalah judul jurnalnya. Begitu. Jadi dan subjek-subjek yang lain. Oke, ini untuk apa namanya? Health and TBC dan di Indonesia. Tanggalnya juga kita bisa apa namanya 7 hari terakhir atau 1 tahun terakhir, 12 bulan terakhir dan sebagainya kita bisa filter di sini. Setelah itu kita cari, maka kita langsung mendapatkan health, TBC dan lokasinya di Indonesia. Maka akan ada di sini. Nah, isinya kita hanya mau misalnya jurnal akademik saja. Maka akan ada di sini. Ini Indonesian Journal of Geography di Yogyakarta, ini dari Jogja. Ini juga akan terlihat semuanya ya. Ini adalah tadi yang kita cari, TBC, Health, dan di Indonesia. Ini apa medicine infection disease misalnya seperti ini, cognitive science ini, kemudian yang lain sebagainya. Kita bisa lihat apa namanya hasilnya dari BMC dan lain sebagainya. Kita bisa lihat semuanya hasilnya ada di sini. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Masih belum ada ya? Oke, itu untuk yang tadi, yang advanced search. Kemudian yang berikutnya adalah publikasi. Kalau publikasi akan terlihat di sini ada 17.585 publikasi dari berbagai macam sumber. Kalau jurnal akademik, maka di dalam database ini akan tersedia, sebentar kita lihat,
ada 10.000 lebih publikasi akan ada di sini. Oke, ini adalah publikasinya yang ada di sini. Kalau kita lihat Indonesia misalnya itu, yang ada jurnal yang ada di sini, misalnya pada ringkasan atau pada subjek misal gitu, bisa dicari. Oh, nggak ada pada dimulai pada ringkasan publikasi mungkin. Ya, ini dari Agrivita di Malang, At-Taklim Jurnal Padang, Al-Jahra Antropologi dari UI, The Asian Journal of Technology Management dari ITB, begitu Bisnis dan Birokrasinya UI. Jadi ini adalah yang dari beberapa jurnal Indonesia yang ada dalam database yang dilanggan oleh UI ini yang dari Indonesia. Ini dari Undip, kemudian dari Computer Engineering Application dari Palembang ini, Disease Prevention Public Health dari Jogja, dari UAD ya, dari Ahmad Dahlan. Kemudian dari Universitas Islam Indonesia, Economic Journal of Emerging Market, ini dari UII. Ini dari Ahmad Dahlan lagi, akan kelihatan di sini ya semuanya ya. Ini Maulana Malik Ibrahim, UGM dari Humaniora, dan beberapa jurnal yang lainnya. Ya, dari UGM, dari Brawijaya, dari UI ada beberapa jurnal yang masuk di dalam database ini. Jadi apa namanya? Itu untuk yang mencari untuk dari publikasi. Kemudian yang berikutnya adalah jelajah. Ini adalah apa namanya? Kita bisa menjelajahi dari panduan topik, kemudian dari riset pasar dan industri, dari BMI ya, dari Jaseris, kemudian untuk laporan komoditas akan ada dari Economic Intelligence Unit untuk food, feed and beverages, kemudian dari Oxford Economic Commodity Prices juga ada, kemudian dari laporan perusahaan, dari annual reportnya dari berbagai macam perusahaan juga ada, laporan negara country risk country report dari IEU, kemudian dari Oxford Economic Forecast juga akan ada, dan materi yang lainnya, bisnis, disertasi, dan tesis tentunya. Baik, saya kira itu untuk yang di dalam database ProQuest. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh Civitas Akademika untuk tentu mendapatkan referensi tidak hanya dari satu merek publisher, tetapi dari berbagai macam publisher yang tergabung dalam database ProQuest ini. Juga ke depan mudah-mudahan bisa di-upgrade database-nya yang dari ProQuest ini ada 48 database dalam satu platform sehingga semua bidang ilmu yang ada di UI akan tercakup semuanya ada di sana tanpa untuk melanggar database yang lain lagi. Saya kira sudah sangat memadai untuk satu database tersebut. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Belum ada? Belum ada ya? Oke, baik. Kalau belum ada, saya ingin lanjutkan lagi. Yang berikutnya, yang terakhir adalah untuk apa namanya, yang gestor. Baik, yang gestor. Sebentar. Apakah sudah kelihatan yang gestor? Sudah Pak, sudah. Sudah, baik. Ini yang gestor ya. Yang gestor saya, baik, Pak Bambang, terima kasih. Karena saya sedang di luar kampus, maka saya menggunakan satu password. Di sini ada Pak Jamil ini, apa namanya, password yang milik Pak Jamil. Tapi kalau Bapak Ibu akses dari dalam kampus, maka akan ada Islamic University of Indonesia di sini, UII ya. Maka tampilannya adalah seperti ini untuk yang gestor. Nah, sekali lagi yang dilanggan adalah database gestor untuk archive collection. Dan gestor ini sangat kuat di bidang sosial humaniora, kemudian art begitu. Jadi mereka akan muncul di sini untuk yang pencarian untuk bidang-bidang tersebut. Tidak menutup kemungkinan untuk bidang yang lain, tetapi tidak sebanyak untuk bidang sosial humaniora, humanitis, kemudian untuk yang bidang art, arsitektur tersebut begitu. Jadi nanti apa namanya bisa dilihat semuanya di sini ya, di dalam database ini. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat yang ini ya, database-nya kita bisa mencari nanti bidangnya akan ada di sini. Tinggal kita nanti apa namanya mencari saja satu keyword yang bisa kita perlihatkan di sini. Misalnya saya mencari misalnya Islamic
atau langsung saja misalnya mouse gitu ya. Eh, atau Islamic building aja biar lebih luas. Ya, kita lihat di sini Islamic building misalnya seperti itu. Nanti akan bisa terlihat di sini. Ya, ada 38.000 lebih untuk Islamic building ini konten. Kalau kita lihat ya, ini gambarnya seperti ini. Ini adalah artikel-artikel jurnalnya. Jadi bisa kita lihat ya, kita bisa manfaatkan juga di sini untuk Islamic building ini dari ensiklopedia, kemudian dari arsitektur dan lain sebagainya. Kita bisa download, save dan citation sama seperti yang tadi ya dalam database ProQuest. Kalau kita mau citation maka akan muncul seperti ini, apakah MLA, apakah APA dan sebagainya. Kita bisa copy. Kemudian kalau kita menggunakan EndNote, Zotero, Mendeley, kita bisa download berupa RES file seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk image, kalau kita mencari gambar, kita juga langsung ke gambar seperti ini. Maka nanti muncul gambar-gambarnya yang kita bisa gunakan tentu apa namanya di dalam artikel kita atau presentasi atau artikel jurnal misal seperti itu, kita bisa manfaatkan juga gambar-gambarnya semuanya sudah high res tentunya. Jadi kita bisa download seperti ini. Pak Janto, Ya, silakan. itu yang image-nya mungkin boleh disampaikan informasi apakah dia copyright-nya bagaimana, CC BY SA atau bagaimana untuk atribusinya gitu. Iya, di sini kan kalau kita buka ya salah satunya misalnya ya seperti ini. Oke, seperti ini. Kita bisa gunakan gambar ini tentunya ya, tapi dengan di sini kan ada citasi dengan menyebutkan sumbernya. Oke, cukup seperti ini. Jadi bisa nanti kita menggunakan tapi di copy sumbernya itu dari mana begitu. Begitu? Begitu, Pak? Oh iya, silakan Oke. dilanjut Pak. Iya, baik. Itu seperti itu ya. Jadi kalau kita mau gambar gambarnya jangan lupa itu di citasi itu dari mana. Atau Islamic saja maka kita akan melihat banyak sekali gambar yang bisa dimanfaatkan. Ini yang berbeda dengan database yang lain. Jadi gambarnya akan lebih banyak begitu. Kita bisa manfaatkan gambar ini tentu dengan tidak menghilangkan citasinya ini gambar diambil dari mana begitu. Jadi bisa kita manfaatkan juga ya. Ini bagus-bagus sekali gambar yang kita bisa manfaatkan dan bisa kita masukkan ke dalam artikel kita tentunya. Tergantung dari keyword yang kita masukkan tentunya. Nah, di sini juga akan ada tadi ya jurnal. Kalau kita mau lihat jurnal, jadi all content ini kita bisa jurnal. Sekali lagi yang bisa dilihat adalah delay 2 tahun atau 5 tahun terakhir. Dan book chapter kita bisa dari book chapter apa saja kita bisa download juga. Nah, ini misalnya Toward Understanding Islamic Architecture, Islamic Banking misalnya diperlukan juga, Practice Islamic Law, Prohibition of Riba misal segitu. Jadi semuanya akan ada di artikel-artikel ini. Dan Islamic Concept of Education. Jadi banyak sekali kalau kita masukkan suatu keyword tentunya di religion untuk bidang agama ini semuanya akan muncul seperti ini. Ya, ini untuk yang jurnal. Kalau yang kita masuk juga yang ke book chapter, tinggal kita centang saja, maka nanti yang book chapter juga akan muncul. Atau kita hanya maunya book chapter saja. Bukan satu e-book secara keseluruhan ya, tetapi langsung ke bab yang membicarakan mengenai satu artikel tersebut. Jadi 57 sampai 108 ini halamannya. Bisa kita download juga. Oke, seperti itu. Kalau kita masuk ke Advanced Search, maka sama seperti itu, fieldnya kita mau yang di mana, title kah, author kah, atau dari abstraknya. Jadi kita bisa manfaatkan operator boolean ini juga, and or not, dan di bidang mana kita mau manfaatkan. Setelah itu kita hanya konten I can access saja yang kita bisa, yang kita mau. Maka yang tidak bisa kita akses untuk koleksi-koleksi lain di Gesto tidak akan muncul. Submit Advanced, maka langsung mendapatkan apa yang kita cari. Ini untuk yang kita manfaatkan Advanced. Jadi mungkin tadi ada pertanyaan, kalau mau spesifik bagaimana, manfaatkanlah Advanced yang ada dalam setiap database tersebut. Oke, itu caranya. Kemudian ini kalau title by title akan kelihatan juga browse-nya ya, by title jurnalnya atau publisher-nya atau collection-nya atau images-nya semuanya akan bisa kelihatan di sini. Ini title dari jurnal-jurnal yang akan ada di sini akan kelihatan semuanya dari alfabetik ya sampai Z begitu akan kelihatan semuanya akan ada di sini. Baik.
Saya kira untuk yang di dalam database JSTOR ini tidak terlalu banyak, tetapi kita bisa manfaatkan ada dua tadi, seluruh konten atau langsung menuju ke gambarnya, karena gambarnya sangat-sangat banyak sekali untuk ini misalnya. Bisa dimanfaatkan ya untuk yang jurnalnya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan untuk manfaatan yang jurnal dari ProQuest, kemudian yang dari gestor tadi. Tidak ada? Monggo Nah, Bapak Ibu teman-teman kalau ada yang mungkin sifatnya bukan pertanyaan juga nggak apa-apa. boleh. Misalkan kita simulatif gitu. Tadi kan sudah ada yang menggunakan topik kedokteran, misalkan topik Atau yang lain bisnis keywordnya. atau ekonomi, keywordnya seperti itu. Mungkin teman-teman Ini ada yang request bidang bisnis, ya Pak. request ada bidang gitu. Tadi di chat itu ada Pak yang bidang bisnis. Mungkin Boleh, silakan untuk yang di ProQuest ya. Sebentar. ya. Saya kok udah hapus tadi. Oh, ini Jadi sudah mungkin kan ada masih bisa masuk. beberapa misalkan dosen atau Ada pengalaman keywordnya dalam mungkin fungsional. yang bisa ini dicari. Silahkan keywordnya. Bisnis mungkin? Bidangnya apa? Hanya bisnis saja atau yang lain mungkin lebih spesifik? In business management, business model, Model. business model. Begini, Yes. bisnis model. Oke, teks lengkapnya kita centang, jangan lupa supaya kita bisa dapatkan hasilnya. Nanti ada full teksnya. Kalau kita kita hilangkan centang ini, maka yang hanya tersedia abstrak saja akan akan masuk di dalam database ini begitu. Jadi kita cukup ketikkan keyword seperti ini, kemudian kita langsung search. Ya, ini ada hasilnya, ada 10 juta lebih, karena ProQuest akan mencari di bisnis dan di model. Tetapi sekali lagi, kalau kita langsung spesifik, maka kita kasih tanda kutip di depan dan di belakang seperti ini, kemudian kita search, maka hasilnya akan lebih sempit lagi nanti. Tidak 10 juta seperti ini, tetapi tinggal, kita tunggu sebentar, tinggal 2 juta. Nah, kita bisa lihat ya, jurnal akademik, buku, disertasi, dan lain sebagainya. Tapi kita maunya misalnya hanya jurnal akademik saja. Maka tinggal diklik ini jurnal akademik, tinggal 75.000. Jadi makin sempit, makin sempit, makin sempit. Bahkan kalau kita pakai advanced search di sini, nanti akan lebih sempit lagi hasilnya begitu. Untuk database yang seperti ini. Bisa kelihatan ya semuanya ya? Halo? Ya. Oke. Iya, ini adalah hasilnya, bisa dapatkan full text-nya dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Oke, seperti itu. Untuk yang bisnis model tadi, apakah 12 bulan terakhir kita bisa pencarian tinggal 3.000, maka akan lebih sempit lagi. Kemudian kita mau dapatkannya di jenis dokumennya apa atau subjeknya, bahkan kita bisa persempit subjeknya. Apakah innovation, bisnis model saja tinggal 502. Jadi kita bisa persempit hasil pencarian kita sesuai dengan apa yang kita cari. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Silakan. Untuk full text semuanya gratis. Saya izin Iya, tanya boleh, Pak? kalau tersedia full text-nya semuanya akan bisa Ibu download secara gratis. Terima kasih. Izin tanya, Pak. Dengar nggak Silakan. suara saya? Oh iya ya. Saya sering pakai dengar ya Pak Dwi? Iya, dengar. Oke. Saya sering pakai ProQuest-nya UI itu untuk download sampai 300 paper gitu. Dan untuk kita bikin review, literatur review atau scoping, systematic review, kita sering menggunakan itu. Tapi memang di medicine khususnya lebih Ya. familiar dengan PubMed. Tapi oke, di ProQuest kita kadang mengcombine antara PubMed dengan ProQuest sehingga ketemu yang tidak Nggak ada bisa, irisannya. Pak. Bapak nggak bisa combine seperti itu untuk database yang dilanggan oleh UII. Karena database yang dilanggan UII, kami punya database Health and Medical Complete seluruh untuk bidang medical. Sayang itu belum dilanggan oleh UII. Jadi Iya, ini hanya yang untuk multidisiplin ilmu, Pak. iya. Enggak, saya cuma ingin menanyakan begini.
ProQuest itu buat buat kami di medicine itu bisa kita ambil kita convert ke Excel, kemudian kita gabungkan dengan Excel-nya yang ada di PubMed, tapi walaupun dengan berbagai macam editing, itu bisa. Kemudian kita pakai metode yang ini. Cuma di Gestor, itu saya nggak bisa menemukan misalkan dengan keyword bisphenol A dengan breast cancer, itu kita downloadnya satu persatu ya Pak. Iya, Nggak bisa harus misalkan yang betul. muncul 100 paper itu 100 paper kita download dari satu nggak bisa ya Pak Nggak di bisa, Pak. Gestor. Betul, Pak. Jadi ada keterbatasan di Gestor. Sekali lagi, Pak, itu adalah artikel yang delay-nya 2 tahun, Pak ya. Paling baru itu di Gestor adalah 2 tahun karena yang dilanggan adalah Gestor Archive complete. Jadi arsip-arsipnya begitu, Pak. Jurnalnya bagus-bagus di Gestor, tetapi dia terdelay 2 tahun. Beda dengan yang di ProQuest tadi yang sampai current itu pun akan bisa Bapak download nantinya. Sayangnya untuk bidang tadi, Pak, PubMed untuk di Medline itu sebenarnya database apa namanya di ProQuest itu kami punya yang indeksnya adalah dari Medline. Sayang itu belum dilanggan oleh UII. Jadi indeksnya tetap pakai Medline, tetapi ditambahkan full text-nya begitu Pak di dalam database tersebut. Mungkin nanti ke depannya bisa untuk apa namanya dilanggan juga sehingga Bapak nggak kecewa kalau pakai ProQuest. Karena kalau pakai yang ProQuest ini saya yakin Bapak pasti kecewa karena nggak dapatkan secara detail begitu Pak untuk yang bidang kesehatan dan kedokteran gitu Pak. Ya, memang begitu. Akhirnya saya Iya. pakainya yang di Medline saja gitu. Karena Betul. ProQuest jarang dipakai. Betul, karena memang belum dilanggan bidang yang spesifik untuk kedokteran di ProQuest yang dilanggan oleh UII gitu Pak. Iya. Kedepannya mudah-mudahan bisa dilanggan juga sehingga apa yang Bapak cari, Medline itu kan indeksnya Pak ya, dia hanya sampai ke abstrak, tetapi untuk yang di ProQuest ditambahkan full text Pak di dalamnya. Jadi indeksnya tetap abstraknya tetap pakai Medline, tetapi full textnya itu nanti apa yang jurnal-jurnal yang masuk di situ bisa ditambahkan full textnya di sana. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ada pertanyaan lain lagi silakan. Pak Janto mungkin bisa menambahkan ya. Ini ngapunten saya karena nyambi nge-host. Untuk tadi pertanyaan dari Pak Dr. Sani itu, ini saya barusan coba untuk di Gstore itu sebenarnya bisa Pak kita ekspor untuk keperluan tadi ya systematic literature review atau untuk yang lain. Tapi memang tidak satu kali klik. Jadi dia dicentang saja tapi bisa. Misal Betul. dalam satu halaman tuh ada 100, kita centang 100-nya terus kita bisa ekspor sekaligus. Jadi nggak perlu satu-satu banget Pak. Jadi tetap bisa dengan dicentang dulu semua baru diekspor. Mungkin gitu Pak Dokter Ya. San. Terima kasih. Apa namanya tambahannya informasinya. Betul, harus ya, seperti itu. Ada effort lebih. Baik. Ada pertanyaan lain silakan. Mungkin kaitannya dengan yang centang tadi, Pak. Ini saya mencoba download yang apa namanya e-book. Itu apakah bisa satu buku bisa di-download semua itu Pak? E-book tidak satu apa namanya tidak semuanya Pak, tetapi book chapternya. Jadi per e-book karena memang belum dilanggan ya untuk yang e-booknya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dilanggan sehingga bisa diakses seperti itu. Ini book chapter. Berarti untuk download e-booknya ini harus per chapter gitu ya, nggak bisa satu buku di-download semua gitu ya Pak? Iya, kalau yang free e-book itu bisa di-download walaupun tidak langsung seluruhnya ya, mungkin per chapter. Tetapi kalau sebenarnya dalam database tersebut bukan database e-book tapi database e-journal, sehingga e-booknya itu hanya sebagai tambahan dan yang bisa di-download adalah chapter tersebut. Begitu Pak. Oh iya, Pak Tolong. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain silakan. Sepertinya cukup. Pak Janto? Ya, Pak Akmal silakan. Untuk image yang di Gstore tadi, itu apakah meng-coverage sama dengan sebanyak subjek jurnal atau lebih sedikit? Misal nih, kita subjek jurnalnya itu katakanlah ada 100 gitu. Apakah subjek image-nya juga sama? Enggak, image-nya lebih luas, Pak. Lebih luas ya? Lebih luas, image-nya lebih luas, lebih spesifik, lebih luas. Tetapi kebanyakan kan karena archive ya.
maka dan art ya kebanyakan, jadi makanya apa namanya, mereka lebih konsentrasi ke sana gitu. Kalau mungkin dari UII ada image lain, image yang tidak akan ada di dalam database apapun misal gitu, mau ditambahkan ke dalam JSTOR, itu juga bisa menjadi kontributor juga sebenarnya untuk bisa masukkan image tersebut ke dalam database JSTOR yang nantinya bisa diakses tentunya dari apa namanya, dari berbagai apa namanya, universitas yang lain di luar negeri misal seperti itu juga bisa seperti itu Pak, jadi kontributornya di JSTOR. Ada laman yang bisa kami rujuk? Tadi di PowerPoint saya nanti akan saya share Pak. Oke, PowerPoint-nya baik. nanti di sana akan ada kemana begitu. Ada yang lain silakan. Jadi sekali lagi saya tidak lebih banyak di JSTOR, tetapi lebih banyak di ProQuest karena fitur-fitur sebenarnya hampir sama di dalam database, walaupun ada keterbatasan ya di dalam database JSTOR itu lebih sangat sederhana daripada database ProQuest tadi, tetapi kita bisa manfaatkan itu juga gitu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan Pak Akmal sepertinya sudah cukup. Kalau Bapak Ibu sekali lagi, kalau dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut ke jurusan, ke fakultas, nanti akan apa namanya, tinggal informasikan ke perpustakaan. Nanti saya juga bersedia hadir gitu secara langsung mungkin ke mahasiswa baru atau mahasiswa yang tingkat lanjut yang mau tugas akhir, misal seperti itu bisa juga mengundang kami untuk sosialisasi seperti ini agar tadi bisa lebih dimanfaatkan, lebih langsung menuju apa yang dicari begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan untuk yang bagaimana caranya ini segala macam bisa kita bahas pada waktu sosialisasi tersebut. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira cukup sampai sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nanti setelah ini saya share untuk PowerPoint-nya ke perpustakaan, bisa di-share ke Bapak Ibu yang membutuhkan. Terima kasih Pak Akmal untuk Ya, moderatornya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dwi Janto Suwandaru yang sudah menemani kita terus melakukan simulasi bagaimana ProQuest dan GSTOR bisa kita gunakan untuk membantu mencari informasi yang kita butuhkan dalam penelitian dan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, monggo jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah disertakan di kolom chat. Silakan diperhatikan pengisiannya karena itu akan otomatis menjadi sertifikat. Jadi pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan. Seperti itu. Untuk rekaman dari YouTube, rekaman dari sesi ini akan kami unggah di media sosial kami di YouTube untuk bisa digunakan kembali materinya jika misalkan ada yang datang terlambat atau belum sempat untuk mengikuti beberapa sesi, masih kurang paham, bisa diputar kembali. Dan untuk selanjutnya mengingat sumber belajar ini kita sediakan di perpustakaan, maka kedepannya insya Allah akan kita lakukan lagi program-program senada yang tujuannya untuk mengenalkan sumber belajar yang sudah kita langgan agar bisa digunakan secara optimal di perpustakaan. Begitu kira-kira. Dan pada dasarnya sebenarnya dari sekian banyak yang kita langgan untuk penggunaannya itu relatif sama ya secara prinsip bagaimana kita mencari dan filtering, tinggal hanya dalam konteks jam terbangnya aja seberapa sering itu digunakan. Dan untuk usulan-usulan yang tadi sudah masuk akan kami tampung dan akan kami teruskan kepada kepada pengambil keputusan, dalam hari ini mungkin direktur. Begitu. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua. Perlu ya silakan jangan lupa untuk bisa mengisi daftar hadir ini sudah ditampilkan. Mau foto dulu? Boleh, oke. Oke, Bapak Ibu yang tidak ada kendala jaringan boleh on kamera dulu menggunakan virtual background. Kita akan foto dulu untuk ini ada 5 slide, tolong teman-teman operator bisa dibantu. Baik, dari slide pertama dulu, siap. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2,
3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyajian webinar ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.